Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan coret-coret kimia di channel Samhari Semansa. Kita awali perjumpaan kita dengan membahas konsep asam basa. Misalnya asam cuka, dengan rumus CH3COH, asam sulfat atau yang biasa digunakan sebagai air aki dengan rumus kimia H2SO4, dan asam sitrat yang biasa digunakan dalam pengawet makanan atau minuman dengan rumus kimia C6H8O7. Sementara zat-zat yang bersifat basah dalam keadaan sehari-hari kita kenal adanya soda api, soda kue, atau magnesium hidroksida yang digunakan untuk obat penyakit MAH serta sabun. Untuk lebih jelasnya, kita bicarakan dulu mengenai konsep asam basa. Yang pertama itu adalah teori asam basa. Teori asam basa banyak dikemukakan oleh para ahli, tetapi yang paling dikenal itu ada 3, yaitu teori asam basa menurut Arrhenius, di mana asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Contohnya HCl. Kalau kita larutkan dalam air, maka ini akan terionisasi menjadi H+ ditambah Cl- atau H2SO4. Ini juga kalau dilarutkan dalam air akan teronis menjadi H+ ditambah SO4 2-. Nah, ini harus 2H+. Sementara basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam
air. Ini tadi dalam air. Zat yang dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Sebagai contoh, soda api atau yang dikenal dengan rumus kimia NaOH. Nah, ini jika dilarutkan dalam air, maka dia akan terurai menjadi Na+ ditambah OH-, atau biasanya dituliskan NaOH aqua. Ini menjadi Na+ aqua ditambah OH- aqua dalam bentuk larutan. Contoh yang lain misalnya adalah MgOH 2 kali. Jika kalau ini dilarutkan dalam air atau dalam bentuk aqua, ini terurai menjadi Mg2+ ditambah 2 OH-. Ini dalam wujud aqua, ini adalah aqua. Nah, itu mengenai teori asam basa menurut Arrhenius. Teori asam basa yang kedua itu adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Di mana Bronsted-Lowry mengemukakan bahwa asam adalah donor atau pemberi proton. Sementara basa itu adalah akseptor atau penerima proton. Proton yang dimaksud itu tidak lain adalah ion H+. Jadi di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah donor atau pemberi proton, basa adalah akseptor atau penerima proton. Nah, proton yang dimaksud itu adalah ion H+. Contohnya NH3 dalam wujud aqua direaksikan dengan H2O dalam wujud liquid atau cair. Nanti ini hasilnya adalah NH4+ ditambah
NH4+ aqua ditambah OH- aqua. Dari contoh itu kita bisa menentukan NH3 bersifat asam atau bersifat basah, begitu pula H2O, NH4+ dan ion OH-. Sesuai dengan definisi di atas bahwa NH3 itu spesies yang bersifat basah. Nah, kenapa dia bersifat basah? Ternyata dia harus menerima H+ yang dilepaskan oleh H2O nantinya. Nah, dia membentuk, jadi NH3 itu adalah spesies basah. Sementara H2O ini adalah spesies yang bersifat asam. H2O spesies bersifat asam karena dia melepaskan satu atom H-nya diberikan ke NH3 sehingga terbentuk NH4+. Sementara H2O yang sudah melepaskan satu H-nya, maka dia akan menjadi ion OH-. Kemudian untuk NH4+ ini adalah spesies yang bersifat asam. Jadi basa yang menerima H+, dia membentuk NH4+, nanti NH4+-nya bersifat asam. Jadi kemudian OH-nya, OH- nanti dia bersifat basah. Jadi OH- itu adalah spesies basah. Nah, dari uraian ini bisa kita lihat di atas, NH3 itu adalah spesies yang bersifat basah, H2O asam, NH4 asam, NH4+ adalah asam, OH- adalah basah. Nah, dari spesies itu, jadi ini adalah asam 1, nanti akan melepaskan H+ yang diterima oleh NH3, dia membentuk basa 1. Nah, kemudian basa 2-nya itu nanti menerima H+ menjadi NH4+ yang bersifat asam. Berarti ini bisa dikatakan sebagai asam 2. Nah, menurut Bronsted-Lowry, antara air atau H2O dan ion OH- ini bisa dikatakan sebagai pasangan asam basah konjugasi. Kemudian NH4+ dan ion NH4+ dan NH3 itu merupakan pasangan asam basah konjugasi. Nah,
Jadi dari reaksi di atas ada dua pasangan asam basa konjugasi. Jadi asam di ruas kiri nanti berpasangan dengan basa di ruas kanan membentuk pasangan, namanya adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitu pula dengan sebaliknya, asam sebelah kanan atau asam ruas kanan nanti berpasangan dengan basa ruas kiri membentuk pasangan asam basa konjugasi. Kemudian yang ketiga, teori yang ketiga ini adalah teori asam basa menurut Lewis. Di mana asam adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah zat yang memberi pasangan elektron bebas. Contoh, NH3 direaksikan dengan BF3, maka ini nanti menjadi NH3 BF3. Hal ini bisa dijelaskan dari atom N atau atom H dulu yang punya nomor atom 1, berarti konfigurasi elektronnya adalah pada kulit K itu adalah 1. Sementara N yang nomor atomnya itu adalah 7, berarti konfigurasi elektronnya adalah pada kulit K itu ada 2 dan pada kulit L ada 5. Nah, kalau ini bersenyawa dengan NH3, maka untuk mencapai kestabilan N kekurangan 3, maka hanya nanti akan digunakan sebanyak 3. Jadi bisa dituliskan rumus strukturnya: N, elektron valensinya ada 5, kemudian ini berikatan dengan H secara kovalen yang elektronnya hanya 1. Di mana H bentuk aturan duplet, karena 2 elektron yang tadinya hanya 1 menjadi 2.
Kemudian N yang elektron valensinya tadi adalah 5, sekarang sudah menjadi 8 setelah mengikat 3 atom H. Berarti N sudah mengikuti aturan oktet. Nah, kita perhatikan di N itu ada pasangan elektron bebas sebanyak 1 pasang, atau ada 2 elektron bebas. Sementara B itu nomor atomnya adalah 5, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 3. Jadi 2 di kulit K, 3 di kulit L. Sementara F nomor atomnya adalah 9. Pada kulit K ada 2 elektron, pada kulit L itu ada 7 elektron, sehingga elektron valensi F adalah 7. Untuk mencapai kestabilan, maka F kekurangan 1 elektron. Nah, kemudian B ada 3 elektron valensinya, sehingga elektron valensi B akan digunakan berikatan dengan F sebanyak 3. Atau kita bisa gambarkan seperti ini. B 3 elektron valensinya, sementara F yang 7 elektron valensinya, yang ini satu ya, 7. Nah, kemudian ini juga F yang 7 elektron valensinya, dan yang satunya lagi adalah F yang juga ada 7 elektron valensinya. Nah, sekarang setelah dia berikatan, ini menjadi 8, ini menjadi 8, ini menjadi 8. Sementara B itu hanya 6. Berarti F mencapai konfigurasi oktet, tetapi B tidak bisa mencapai oktet. Nah, itu dikatakan sebagai teori oktet berkembang di dalam pembahasan ikatan kimia. Nah, dengan demikian, supaya B ini menjadi 8 elektronnya, maka kita bisa gambarkan saja ini dalam bentuk N, H, supaya mudah ikatannya. Ini elektron valensi N. Nah, nanti direaksikan dengan B yang berikatan dengan F tadi, seperti ini. Nah, ada elektron bebas dari N, itu yang akan dipakai oleh BF3. Nah, sehingga nanti kalau ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah N H3 elektron valensi N yang elektron bebas dari NH3 itu akan diikat oleh BF3, sehingga menjadi seperti ini. Nah, jadi yang bersifat basah itu adalah NH3, karena dia mampu memberikan pasangan elektron bebasnya kepada BF3, sementara BF3 itu adalah bersifat asam. Nah, ini merupakan konsep asam basah menurut Lewis. Jadi asam menerima pasangan elektron bebas, basah itu memberikan pasangan elektron
bebas. Demikian pada kesempatan ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa membantu subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.